Shalom, selamat pagi, Happy Sport Family. Pada pagi hari ini, saya kembali menyampaikan renungan pagi ini dengan judul All Out. Kalau kita berbicara kata all out, biasanya salah satu yang ada dalam pemikiran kita adalah misalnya dalam pertandingan, bisa sepak bola, bisa bulu tangkis atau pertandingan apapun juga olahraga, di mana salah satu tim itu dalam posisi yang tidak menguntungkan dan satu-satunya yang dapat menolong dia adalah kemenangan. Oleh karena itu, tim tersebut akan semaksimal mungkin melakukan dengan lebih keras dan lebih luar biasa lagi untuk keluar sebagai pemenang. Segala kemampuan all out dia lakukan untuk kemenangan itu. Begitu juga dengan posisi kita sebenarnya. Kalau kita sadar bahwa kita berada dalam satu pertandingan yang sudah tidak gampang, terutama pertandingan iman di akhir zaman ini, dengan begitu banyak hal-hal yang menggoda kita, hal-hal yang mempertaruhkan kita, iman kita, bahwa jalan yang harus kita lakukan itu seharusnya tetap lurus tanpa harus berbelok-belok. Tetapi dunia menggoda kita dengan hal-hal yang menarik secara daging untuk belok ke kanan atau belok ke kiri. Nah, posisi kita sebenarnya bukan berada dalam posisi yang menguntungkan. Seperti dalam pertandingan tadi, bahwa di saat kita tidak menguntungkan, seharusnya kita harus all out. Kita harus all out untuk mempertaruhkan segala sesuatu, terutama dalam hal ini adalah iman kita, bahwa sampai akhir kita harus punya iman dan menjalani kehidupan ini dengan dengan cara yang sudah Tuhan mau untuk kita lakukan. Saya ambil satu ayat, dan ayat ini menjadi satu ayat fenomenal buat komunitas kita, yaitu Kolose 3 ayat yang ke-23. Saya bacakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini menjadi satu ayat emas komunitas kita beberapa waktu yang lalu, dan semua belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus kita lakukan untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan seharusnya sudah pasti all out. Seharusnya yang kita lakukan secara maksimal, baik dalam segala hal pelayanan kita, dalam perjalanan iman kita. Tetapi apa yang terjadi pada belakangan terakhir, banyak anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang harus jatuh bangun hanya untuk mengikuti jalannya Tuhan. Harus jatuh bangun dan terseok-seok, bahkan mungkin terseret-seret, sehingga banyak orang yang sudah tidak tahan karena terseret-seret dan sakit pastinya, itu meninggalkan atau menanggalkan imannya kepada Kristus. Saya bayangkan
dalam beberapa video saya sering melihat ada penjambretan. Seorang perempuan, biasanya korbannya paling banyak perempuan, berjalan terus dijambret oleh bisa berboncengan, bisa sendiri naik motor. Dan apabila si wanita ini, si korban ini mempertahankan tasnya, dia pasti akan terseret. Dan akibat dari terseret itu pasti akan mengalami luka, dan itu sangat-sangat menyakitkan sebenarnya. Nah, begitu juga dengan perjalanan iman kita. Pada saat kita tidak bisa teguh mengiring berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pasti dia akan terseret-seret. Terseret dengan indahnya dunia ini. Terseret dengan bujuk rayu dunia ini yang sebenarnya semu, tidak nyata. Kalau dia masih mempertahankan keduniawian ini, pasti orang tersebut akan sangat-sangat kesakitan. Tapi pada saat dia tetap teguh berjalan mengiring Kristus, kemungkinan untuk terseret seperti itu menjadi sangat kecil. Dan nggak mungkin orang yang berjalan dengan hati-hati itu akan jatuh fatal. Tapi pasti jika sesuatu terjadi yang membahayakan, dia sudah tahu bahwa itu akan berbahaya sehingga orang itu bisa menghindari. Bagaimana dengan komunitas kita? Bagaimana dengan kita saat ini? Anda dan saya saat ini masih tetap berjuang untuk berpegang kepada iman kita bahwa Kristuslah juru selamat kita. Hanya jalan inilah yang membawa kita kepada keselamatan. Jalan yang lain tidak. Dengan segala konsekuensi, dengan segala resiko yang ada, seharusnya kita tetap mempertahankan iman kita. Tapi apakah saudara dan saya mampu tetap mempertahankan itu? Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Siapapun tidak akan ada yang mampu menolong kecuali diri kita sendiri. Bapak Gembala pun tidak akan bisa berkutik, tidak akan bisa mampu menolong apapun juga. Tapi hanya diri kita sendirilah yang mampu. Karena itu saya mengajak saudara semua, termasuk diri saya, untuk bersama-sama kita tetap mempertahankan iman kita dengan tetap berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Segala resiko, segala tantangan pasti ada, tapi satu hal, itu semua pasti dapat kita lewati karena kita yakin di ujung jalan itu adalah sesuatu kemenangan yang akan kita peroleh. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini, dan kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan karena Engkau berikan kami satu kepastian di mana kami akan peroleh satu keselamatan itu Tuhan. Ajar kami, teguhkan kami, mampukan kami Tuhan, tetap berjalan sesuai dengan jalan-Mu Tuhan. Sehingga pada saatnya Tuhan, di akhir perjalanan hidup kami ini, kami beroleh satu kemenangan dan kami beroleh keselamatan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.